Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Yoga Hendriko Wirawan selaku mahasiswa yang sedang melakukan program pertukaran pelajar di Jeonbuk National University, Korea Selatan. Nah, jadi hari ini aku nggak hanya ingin berbicara tentang Palestina dari sisi politik saja, tetapi aku pengen berbicara Palestina dari sisi kemanusiaan, di mana kita sebagai mahasiswa dan juga warga dunia memiliki tanggung jawab moral untuk peduli terhadap sesamanya. Nah, teman-teman, sejak Oktober 2023, dunia telah menyaksikan tragedi besar di Gaza. Data dari PBB mencatat lebih dari 62.000 manusia telah meninggal dunia. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak, perempuan, dan juga lansia. Tidak hanya itu, para Zionis ini telah meruntuhkan beberapa infrastruktur. Salah satunya adalah rumah sakit, kemudian air bersih yang langka, serta ribuan keluarga hidup di pengungsian. Fakta ini menunjukkan satu hal penting, di mana Palestina bukan lagi sekedar perang antara dua pihak. Ini adalah krisis kemanusiaan terbesar abad ini, di mana hak hidup yang merupakan hak paling dasar manusia telah dirampas di depan mata dunia. Dan jika kemanusiaan adalah nilai yang universal, maka penderitaan di Palestina seharusnya menjadi panggilan nurani bagi kita semua, tanpa melihat agama, bangsa, ataupun ideologi. Nah, saat saya berada di Korea, saya banyak berdiskusi dengan mahasiswa internasional lainnya. Ada dari Prancis, Cina, maupun Korea itu sendiri. Nah, teman saya dari Prancis itu pernah berkata bahwasannya melihat anak-anak menderita seharusnya itu dapat menyentuh hati siapapun. Sementara teman saya dari Cina mengatakan bahwasannya kemanusiaan adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh semua hati. Nah, teman saya dari Korea mengatakan bahwasannya peace and power walk side by side, but only empathy can end the war. Artinya, kedamaian dan juga kekuatan itu tuh saling berdampingan. Hanya empati yang dapat mengakhiri perang. Nah, dari mereka saya belajar bahwa solidaritas global tidak lahir dari kesamaan identitas, tetapi dari kesamaan hati yang peduli. Kenapa sih kita harus peduli? Mungkin banyak orang yang berkata, kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sesungguhnya, diam adalah bentuk persetujuan paling halus terhadap ketidakadilan. Sebagai mahasiswa, sebenarnya tuh kita punya kekuatan melalui suara, pengetahuan, dan juga empati. Kita bisa mengedukasi orang lain melalui diskusi dan juga melalui platform digital seperti media sosial. Kita juga bisa menyebarkan informasi yang benar, valid, dan juga kuat terhadap hal tersebut. Kita juga bisa berpartisipasi dalam kampanye kemanusiaan dan juga aksi yang damai. Tindakan kecil ini, jika dilakukan bersama, bisa membangun gelombang besar solidaritas global. Karena kita, advokasi bukan hanya soal teriakan keras, tetapi soal keberanian untuk tidak diam. Nah, solidaritas ini bisa lahir dari mana saja. Dari seni, melalui poster, puisi, dan juga film pendek. Dari pendidikan, melalui seminar dan juga diskusi di kampus. Kemudian dari media digital, melalui kampanye online yang jujur dan juga beretika. Serta tentu saja dari keimanan dengan doa dan kesadaran bahwa membela yang tertindas adalah bagian dari nilai Islam itu sendiri. Ingat, ukhuwah lil rahmatan lil alamin. Kita tidak harus berada di Gaza untuk membantu. Cukup dengan menjaga empati, berbicara dengan benar, dan menolak lupa bahwasannya ada bangsa yang sedang tertindas. Kita sudah mengambil bagian dari dalam perjuangan itu sendiri. Sebagai mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di lingkungan internasional, saya belajar satu hal. Solidaritas tidak mengenal paspor. Ia hidup di setiap hati yang menolak ketidakadilan. Mari kita jadikan kepedulian bukan sekedar wacana, tapi tindakan nyata. Mari kita buktikan bahwa kemanusiaan itu masih hidup di antara suara dunia yang kadang terlalu bising untuk mendengar. Karena ketika kita berdiri untuk Palestina, sebenarnya kita sedang berdiri untuk kemanusiaan itu sendiri. Saya Yoga Hendriko Wirawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.